Beliau adalah dari Subdit Pembelajaran PSMK. Dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Singaraja, Bapak Wakil Kepala Sekolah dan jajaran manajemen SMK Negeri 3 Singaraja, Ibu Bapak Guru, kemudian Bapak Katipu dan juga seluruh pegawai tata usaha SMK Negeri 3 Singaraja, dan bapak-bapak yang sudah memasuki purna tugas pada tahun 2014 kemarin, dan hadirin sekalian, selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan pada acara rapat pleno memasuki semester genap tahun 2014-2015, dan juga saat ini dirangkai dengan acara focus group discussion terkait dengan School Development Plan SMK Negeri 3 Singaraja yang ditunjuk dan menjadi calon SMK rujukan. Acara pada pagi hari ini akan terdiri dari yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kita akan mendengarkan ucapan selamat datang dari Bapak Kepala Sekolah kepada Ibu Endang dan juga kepada bapak-bapak yang memasuki purna tugas, dan juga kepada kita semua memasuki tahun baru. Kami juga tak lupa mengucapkan selamat tahun baru 2015, dan hari ini adalah hari ke-9 kita berada di tahun baru 2015, dan semoga semangat kita juga semakin baru dan SMK 3 Singaraja menjadi semakin jaya. Yang saya hormati Ibu Endang dari Direktorat Pendidikan Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Bapak-bapak dan Ibu yang kami undang yang telah bertugas yang sangat kami hormati, staf manajemen, Bapak Ibu pendidik, Bapak Kepala Tata Usaha dan Hormati beserta jajarannya, serta undangan media yang kami hormati. Sebelumnya kami aturkan majelis Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini memasuki tahun 2015, kita melaksanakan rapat pleno alam penduduk kita. Jadi Bapak dan Ibu, biasanya alam beleng itu terasa panas, menyengat, tapi hari ini sejuk, kemungkinan juga rawuh nyambut Endang ke SMK 3 yang membawa kesejukan bagi kita semuanya. Lalu kita juga mengantarkan teman-teman kita yang masuk ke tugas dengan hati yang damai dan sejahtera. Tentu semuanya ini adalah merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semuanya. Pertama, kami mengaturkan beribu terima kasih kepada Ibu Endang yang jauh-jauh dari Jakarta untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa beliau adalah malang melintang di SMK. Kalau kami rapat di Jakarta, dari Aceh sampai Merauke itu semuanya mengenal beliau. Itu kami herannya sama Ibu Endang. Jadi dari Aceh sampai Papua itu semuanya kenal beliau. Karena terus terang saja beliau adalah sangat ramah dan care kepada semua guru
guru-guru SMK termasuk juga yang datang dari Jakarta. Sehingga terus terang saja kita selalu memohon petunjuk pengarahan dari beliau. Pada kesempatan ini kita beruntung beliau bisa datang ke kita untuk menyampaikan beberapa yang perlu kita sampaikan persepsi. Yang kedua kepada Bapak Gede Kriya, Bapak Haji Kasali, Pak Budu Widiase, yang satu Ibu Padani, Kenang Jauh Jadatan. Atas nama lembaga kami menyampaikan beribu terima kasih karena walaupun bahwa kontribusi dari bapak-bapak sangat besar untuk anak didik dan untuk kemajuan kota bersama. Tidak bisa yang kami haturkan kepada bapak-bapak hanya saya terima kasih, kemudian beri doa bapak-bapak memasuki kota tugas ini bisa lepas dari semua beban pekerjaan, memasuki masa rehat yang enak dengan keluarga yang sudah punya cucu, dengan cucu lebih banyak daripada waktu-waktu yang kemarin. Seiring doa juga agar selalu diberikan sehat dan kesejahteraan kepada kita semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dulu. Ya, mungkin nanti ada sedikit dari Ibu Bapak hadirin sekalian, demikian tadi ucapan selamat datang Bapak Kepala Sekolah kepada kita semua, utamanya kepada Ibu Bunda yang terhormat dan kepada Bapak-Bapak yang masuki mata purna tugas. Dan selanjutnya ambil satu ya, fotonya bentar ya. Bisa nih. Ambil dong, gambar. Ambil gambar dulu silakan. Bapak nopet yang pernah tugas ya. Guys, dongnya nih.
diberikan reward dari yang Maha Kuasa yang berwasi dengan perantara Bapak dan Ibu ketahui itu mendadak menunjuk kita sebagai wakil Buleleng pada lomba pelajar tingkat Asia anak kita hari ini. Ada 2 medali yang diperoleh di sana. Beberapa juga dari olahraga, dan yang kami katakan spektakuler adalah pada lomba karya ilmiah kemarin kita mendapat juara 1. Yang terpampang di depan itu, jadi mengalahkan anak dari SMA 1 Singaraja, SMA 4 Denpasar, kemudian SMA Bali Mandara yang selalu unggul kalau karya ilmiah. Terus terang saja waktu kami di SMK saya terharu. Karena apa? Biasanya kita di SMK STM domen kita kan kerja. Tapi kalau ilmiah itu biasanya kita itu kurang. Maka dengan kerja keras dari Bapak dan Ibu, khususnya dari teman-teman kita yang membimbing, khususnya lagi Pak yang Dasar, anak-anak kita itu mampu sebenarnya. Kalau anak-anak mampu berarti teman-teman adalah mampu. Gurunya yang mampu. Tidak bisa lepas dari program. Kemudian kemarin Pak yang Sisir melalui Pak Lurah disampaikan juga cyberpreneur yang kita ikuti di PSMK kita masuk nominasi, dan cuma satu-satunya dari kami. Jadi Bapak dan Ibu, suatu kebanggaan sebenarnya. Dan kami katakan tadi itu bahwa semuanya itu adalah kerja keras dari Bapak dan Ibu. Tujuan pendidikan kita adalah bagaimana anak itu bisa hidup mandiri. Jadi proses pembelajaran kita itu ukurannya salah satu adalah prestasi apa yang bisa kita raih tingkat kabupaten, tingkat provinsi, nasional dan internasional. Jadi itu tolak ukur. Yang kedua, outcome-nya. Sejauh mana industri itu memerlukan kita. Bapak dan Ibu, website kita penuh dengan pesanan dari anak-anak kita. Kebanggaan dari guru kan bila anak-anaknya itu berhasil. Itu saja. Jadi kalau anak berhasil memperoleh juara, nilai bagus, dan bisa masuk dunia kerja, kebanggaan. Waktu di pergabungan anak kita ada yang masuk lulus tes ke Mahkamah Agung, itu memang menggunakan ijazah D3, tetapi mengesahkan ijazah yang dibawa. Satu-satunya juga dari Bali, anak TKJ. Kami lupa namanya, ada bagus siapa itu dari Sukasana. Jadi bila dilihat dari parameter itu, maka kerja kita sehari-hari tidak sia-sia. Tidak sia-sia.
Kemudian kebanggaan juga anak kita yang sebagai Widya Iswara di PPGT Bandung kemarin diwisuda Dr. ITB cum laude. Ya. Jadi kita berbangga itu semua prestasi-prestasi yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak kita. Kami tidak banyak menyampaikan kepada Bapak dan Ibu kerja keras yang sudah kita laksanakan. Pertama, kita di Bali mengenal yang disebut dengan swadharma, sotaning kita sebagai guru adalah melayani anak didik kita, mengarahkan mereka untuk mencapai cita-cita dan masa depan. Dalam lekor kita disampaikan bahwa persembahan ilmu adalah lebih tinggi dari persembahan yang lain. Berbahagialah kita sebagai guru bahwa kita ada pada ranah itu. Jadi kita memberikan ilmu kepada orang lain dan anak didik. Dan juga disampaikan kepada bahwa kita bekerjalah sesuai dengan swadharma, maka wasana karma itu akan mengikuti seperti anak sapi yang akan mencari induknya pada ribuan induk sapi, tidak akan salah. Anak sapi mencari induknya pada ribuan induk sapi tidak akan salah. Demikian juga wasana karma. Semangat itu kami rasakan kontekstualnya kepada pendidikan SMK. Mari kita kerja keras, hasil pasti akan mengikuti. Bukan hasil sebagai tujuan, tetapi proses yang harus kita laksanakan. Kurikulum 13 kita sebagai ujung tombak pelaksana. Domain kita adalah melaksanakan, bukan sebagai policy maker. Maka apa yang menjadi kebijakan pemerintah, mari dengan semangat kita laksanakan. Memang ada akibat-akibat dari itu. Salah satunya adalah IPA IPS hilang, kemudian bahasa Inggris berkurang, fisika, kimia, karena kimia tidak ada di TI, fisika, kimia kelas 12 hilang. Ini tentu akan ada solusi yang bijak yang akan dikeluarkan oleh pimpinan kita di Jakarta. 10 hari berada di Bali, meninggalkan keluarga. Namun beliau, kita lihat hari ini beliau memakai baju warna oranye, cerah sekali. Mudah-mudahan kita juga terinspirasi dan kami semua menggunakan baju baru. Ibu, kami menggunakan baju baru, warnanya warna biru, dan biru adalah lambang kedamaian. Kedamaian ketemu dengan kecerahan. Mudah-mudahan hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan juga bagi SMK Negeri 3 Singaraja ke depan. Satu pelajaran hidup beliau adalah jangan menganggap pekerjaan itu sebagai beban, tapi marilah kita menganggap pekerjaan itu adalah ibadah. Yang tadi dilanjutkan oleh Bapak Kepala Sekolah, renungan pagi ini tentang ibadah sebagai bagian dari pekerjaan yang kita tidak berorientasi pada hasil, namun hasil yang akan mengikuti. Selamat siang. Yang pertama saya sampaikan meskipun agak terlambat, selamat hari raya dan kuningan kepada umat Hindu karena hari raya
kebaikan atas ketidakbaikan, sehingga biarlah hari raya itu terus-menerus kita rayakan setiap hari sampai hari ini dan hari-hari yang lain, yaitu terus-menerus melakukan kebaikan. Karena akhirnya kebaikan itu menang, gitu ya. Lalu bagi umat Kristen, para saudara dari Nasrani, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Hari Natal adalah perayaan kelahiran Juru Selamat yang hidupnya sangat selalu sederhana, melayani dan bersama dengan mereka yang tersisih. Oleh karena itu, seperti kita di SMK, gitu kan, selalu keluhannya, Bu, anak-anak itu kan miskin, bodoh, apalagi malas, nakal. Ya, itu yang ada di kita, dan kita mengucap syukur karena itu. Dengan begitu kita bisa menolong mereka untuk meraih hidup yang lebih baik. Dan bagi saudara umat Muslim, saya ucapkan selamat merayakan Maulid Nabi, karena Maulid Nabi juga merupakan perayaan kelahiran Nabi yang menjadi junjungan dan teladan yang juga selalu mengajarkan kebaikan, hidup sederhana, damai dengan semua orang. Oleh karena itu, apapun agama kita, mari kita melakukan kebaikan dan selalu damai dengan semua orang. Ibu Bapak sekalian, terima kasih saya mendapat kesempatan bersama dengan Ibu Bapak ada di sini. Mudah-mudahan kita semua bertahan sampai nanti jam 4, karena kehadiran Ibu Bapak di tempat ini bukan untuk saya, bukan untuk Pak Nyoman Swastika, tapi sebenarnya untuk Ibu Bapak sendiri. Ibu Bapak di sini akan diminta untuk berperan serta secara aktif, mengambil bagian, berpartisipasi untuk memikirkan sekolah kita. Karena di waktu-waktu yang lalu barangkali dan di banyak tempat, banyak personil sekolah itu mengatakan, kok tiba-tiba ada aturan itu ya, kok saya nggak pernah tahu. Kok tiba-tiba di sekolah kita kok sistemnya seperti ini, kok saya nggak pernah tahu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama bahwa segala sesuatu yang akan dilakukan oleh sekolah ini adalah hasil dari penyampaian keinginan kita, pemikiran kita. Jadi kehadiran Ibu Bapak demikian penting. Oleh karena itu, yang belum pamit sama keluarganya kalau mau pulang sampai jam 4, nanti kalau istirahat SMS ya, bahwa nanti Bapak atau Ibu pulang jam 4 paling cepat, kalau bisa sampai jam 5 juga nggak apa-apa. Ya, karena memang ya, saya sebenarnya sekarang ini cuti gitu. Sekarang ini sedang menjalankan cuti, jadi cuti tahunan saya yang harusnya di 2014 itu baru bisa diambil sekarang itu, dan akan habis di hari Selasa. Tapi full book, full book iya, dari Karangasem ke Bangli, terus ke Singaraja 3 sekolah, besok ke Negara, hari Minggu saya masih juga harus kerja di Karangasem lagi, terus ke Gianyar, dan hari Selasa pagi-pagi saya nyebrang ke Banyuwangi, ditutup nanti di hari Sabtu di Kalimantan Timur. Jadi mudah-mudahan waktu bersama kita yang sedikit ini kita manfaatkan dengan baik. Mungkin Ibu Bapak merasa nggak nyaman gitu kalau saya belum memperkenalkan diri. Seperti tadi sudah disebutkan, nama saya Endang. Kata bapak saya, Endang itu artinya enak dipandang. Mudah-mudahan Ibu Bapak nggak jadi jenuh gitu ya. Kan bapak saya bilang, saya yakin kalau anak saya ini suatu saat akan jadi public figure. Dan benar, saya jadi public figure. Saya berani bilang saya public figure karena saya guru. Guru itu public figure, Ibu Bapak. Karena apa, hidup kita selalu disambut orang, masa guru begitu, kan gitu kan? Karena apa, kita public figure, publik, masyarakat, orang di sekitar kita punya tuntutan terhadap kita. Saya seorang ibu rumah tangga biasa, karena kalau saya di rumah gitu, ya kerjaan saya kayak ibu-ibu yang lain, setengah 4 pagi udah bangun. Makanya saya tuh sebenarnya bepergian begini tuh nggak seneng, karena kalau nginep di hotel sendirian, saya jam setengah 4 udah bangun, sudah terbiasa bangun setengah 4 sejak 15 tahun. Jadi ya ada saja yang saya bisa kerjakan, tapi itu juga saya syukuri sebagai berkah sehingga saya bisa menyiapkan untuk kegiatan-kegiatan saya gitu ya. Nanti kita akan merasakan bahwa itu hasil pekerjaan saya dari jam setengah 4 pagi. Nanti lah kita tahu.
ya, sehingga saya sering sekali kembali. Jadi ibu bapak mungkin sering sekali lihat saya kesini gitu, tapi maaf tidak sempat bertegur sapa. Bukan, keren banget ya, bukan ya. Oke, SMK rujukan itu SMK yang kayak apa? SMK rujukan itu atau sekolah rujukan itu sekolah yang efektif. Kenapa harus efektif? Saya bangga dan mengucapkan selamat kepada ibu bapak sekalian kalau tadi bapak kepala sekolah sudah menjelaskan bahwa sekolah kita banyak sekali prestasi. Kalau kita berprestasi artinya sumber daya yang ada di dalam itu sudah kelihatan efektivitasnya. Tapi yang banyak terjadi, masih banyak sekolah yang tidak efektif, mempunyai sumber daya yang banyak tetapi penggunaannya tidak terlalu banyak. Banyak yang nganggur. Sumber daya manusia contohnya begitu ya. Orangnya banyak, waktunya banyak, tapi hasilnya sedikit. Kalau saya sudah pernah keliling Indonesia ibu bapak, 34 provinsi sudah saya kunjungi. Benar nggak Indonesia 34 provinsi? Benar? Benar? Yakin? 34 atau 33? Hah? Mana provinsi terakhir? Ya, provinsi terakhir yang ke-34 Kalimantan Utara sejak tahun 2011. Jadi kalau sampai sekarang masih kira 34 provinsi, ibu bapak tolong buka internet ya. Nah, ya, kita harus tahu 34 provinsi. Kalimantan Utara provinsi terakhir, ibu kotanya Tanjung Selor, dan saya sudah pernah ke sana juga. Pengalaman saya gitu ya, di banyak tempat di luar Jawa yang jauh-jauh sana kayak Kalimantan, Sulawesi yang masih pedalaman-pedalaman sana gitu ya. Sekolah itu gurunya cukup, sumber dayanya cukup, tapi hasilnya sedikit. Gak banyak guru yang punya materi ajar yang disiapkan sedemikian rupa tertata untuk dia semester demi semester bisa mengajar, menggunakan dan memperbaikinya. Misalnya seperti itu. Itu artinya kita belum efektif. Kalau kita efektif, waktu yang ada itu masih kita manfaatkan. Lalu tidak sedikit guru yang memberi tugas atau memberi ulangan tidak segera mengoreksi, sehingga mejanya tuh tumpukannya tinggi gitu. Kalau duduk itu ketutupan tumpukan gitu. Nah itu di luar sana. Nggak tahu mungkin karena rumahnya jauh-jauh gitu ya, jadi nggak sempat. Saya rasa kalau di Bali nggak ada, di Buleleng nggak ada, lebih-lebih di SMK 3 Singaraja nggak ada, gitu kan? Sepakat? Nggak ada? Nggak ada bedanya. Ya, jadi efektivitas sekolah itu perlu ditingkatkan. Jadi ibu bapak, saya mau kasih tahu ke ibu bapak, ketika kita berbicara SMK rujukan, yang pertama, SMK rujukan tidak identik dengan bantuan. Yang kedua, SMK rujukan bukan gambaran bahwa SMK itu megah, bukan kemegahannya. SMK rujukan bukan sekedar bahwa peralatannya lengkap. SMK rujukan tidak semata-mata gurunya lengkap, semua program kalian guru produktifnya lengkap. Itu bukan jaminan. Tapi sekolah dikatakan rujukan kalau dia efektif. Lalu sekolah efektif itu yang seperti apa? Ya, ini menurut meta analisis dari Harris and Bennett, begitu. Yang pertama adalah kepemimpinan yang profesional. Kepemimpinan profesional itu seperti apa? Saya pribadi menyebut kepemimpinan profesional itu dengan kepemimpinan yang proporsional. Artinya apa? Kepemimpinan proporsional adalah kepemimpinan yang menanggung jawab apa yang menjadi tanggung jawabnya dan memberikan kepada yang lain yang bertanggung jawab atas kewajibannya. Kepemimpinan yang proporsional tidak melarikan diri dari tanggung jawab, entah itu kepada atasannya maupun kepada bawahannya. Kita kan sering begitu. Kita kadang-kadang harus dikoreksi kepemimpinan kita. Kalau kita gagal melakukan sesuatu, pasti yang kita salahkan orang lain. Ya,
saya boleh menyaksikan ketika Bapak Kepala Sekolah menyampaikan arahannya dan sebagainya, Ibu Bapak menyimak dengan baik. Setidaknya tidak mendengarkan sambil ngobrol. Itu artinya apa? Ibu Bapak ingin menyerap apa yang disampaikan oleh pemimpin di sini untuk kita bisa mempunyai tujuan yang sama dan bergerak ke arah yang sama. Ketika sebuah organisasi atau sebuah institusi atau sebuah lembaga atau suatu komunitas tidak mempunyai impian dan tujuan yang sama, pasti mereka tidak bergerak ke arah yang sama. Pasti di jalan kocak-kacir. Karena apa? Tidak melihat impian yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya, Ibu Bapak mengimpikan nggak kalau sekolah kita tuh jadi unggul? Kalau sekolah kita tuh diakui sebagai rujukan. Bayangin kalau kita berobat ke puskesmas, gitu kan? Ternyata alatnya nggak lengkap, kita dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Di situ masih nggak lengkap, dirujuk lagi ke rumah sakit pusat, jadi kan gitu kan? Nah, sama rujukan itu menggambarkan bahwa di situ ada sumber daya yang banyak yang memungkinkan kita mengatasi banyak sekali masalah. Kita mengimpikan itu enggak? Kalau yang mengimpikan cuman tim manajemen atau hanya kepala sekolahnya saja, Ibu Bapak akan lemah, letih, lesu, lelah, loyo di jalan. Tapi kalau ini menjadi impian Ibu Bapak bersama, seluruh sendi di sekolah ini kita akan bergerak ke arah yang sama. Dan semua hasil yang kita capai adalah hasil kita bersama. Yang berikutnya adalah lingkungan belajar. Sekolah ini harus menjadi lingkungan belajar. Ibu Bapak banyak loh sekolah yang keren, gedungnya megah, gitu ya. Di situ segala sesuatu fasilitas ada, gitu. Tapi nggak jadi lingkungan belajar. Tapi menjadi lingkungan tempat orang saling menyalahkan. Menjadi lingkungan satu sama lain suka ngomongin. Orang dia bilang ngerasa nih, di sini apa tuh? Ngomongin satu sama lain. Itu nggak lingkungan belajar, ya, bukan lingkungan belajar. Tapi lingkungan belajar di mana di sini semua sumber daya dimaksimalkan. Sesuatu yang baru kita pandang sebagai sesuatu yang menantang. Suatu kesalahan kita pandang sebagai sarana belajar untuk meningkatkan kapabilitas. Itu lingkungan belajar. Jadi kalau lingkungan belajar itu enggak kurikulum berubah lagi. Ngomong-ngomong, kita kurikulum 2013 atau balik ke KTSP? Ke-13 bagus. Jadi kita jalan terus, ngapain balik kanan? Toh suatu saat kita juga akan ke sana. Jadi lebih baik kita siap dari sekarang. Ya, tertatih sekarang lebih baik daripada orang sudah running, kita baru mau start. Itu pusing nanti. Jadi lebih baik kita siap dari sekarang, meskipun agak sulit, gitu ya. Oke. Yang berikutnya, konsentrasi pada pembelajaran. Ibu Bapak sekolah yang efektif berkonsentrasi pada pembelajaran. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Kalimantan Timur. Ada sekolah yang besar sekali di sana, punya 18 program keahlian. Kepala sekolahnya mengeluh, Bu, kami ini loh Bu, punya uang ini nggak pakai. 1 juta dari pusat, 1 juta dari provinsi, 1,4 juta dari kabupaten kota per siswa setiap tahun. Jadi satu siswa setiap tahun itu 3,4 seluruh siswa. Uang itu kebanyakan, nggak bisa buat beli ini, nggak bisa buat beli itu. Loh, kenapa? Pengennya Bapak untuk apa? Bu, ya dibolehin beli alat yang besar. Emangnya kalau punya alat yang besar kenapa Pak? Ya kan kita bisa belajar. Jadi selama ini Bapak nggak bisa belajar. Jadi pertanyaannya Ibu Bapak kadang-kadang ada sekolah yang berusaha menghemat bahan
ada dananya, mereka hemat-hemat, mereka pengen investasi. Saya bilang itu banyak sekali mesin gitu, dan ya peralatan-peralatan itu kenapa Pak? Itu rusak. Terus kalau rusak diapain? Ya ditaruh di situ aja. Kenapa taruh di situ? Saya bilang Pak, mesin-mesin yang rusak itu panggil anak-anak, suruh buka, langsung bongkar. Kalau mereka bisa membalikan, bisa benerin, itu syukur alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, udah rusak. Iya, tapi setidaknya anak tahu komponen ini terletak di mana, kan gitu. Itu bisa berguna. Jadi jangan pernah berpikir bahwa itu nggak berguna. Lalu banyak sekali tumpukan tempat itu apa Pak? Itu hasil kerja anak-anak yang nggak memenuhi syarat, yang nggak presisi dan sebagainya. Kok taruh di situ? Habis mau taruh di mana? Bilang sama gurunya Pak suruh ngambil. Nanti pas pelajaran suruh taruh depan. Anak-anak yang sedang belajar suruh menganalisis ini kurangnya di mana, ini kurangnya di mana, ini kurangnya di mana. Kenapa bisa begitu? Kalau mereka mau belajar tentang presisi, belajarlah dari yang tidak presisi juga. Dan kenapa itu terjadi? Supaya mereka tidak melakukan. Jadi ibu bapak, barang-barang yang rusak, barang-barang yang jelek itu juga bisa berguna. Gitu. Nah, ketika mau kita berkonsentrasi pada pembelajaran, kita bisa menggunakan banyak hal untuk pembelajaran. Jadi jangan cuma ngeluh aja, alatnya kurang, bahannya kurang, waktunya kurang, kurikulumnya diganti. Nanti kita nggak kerja apa-apa, ngeluh terus. Gitu ya. Yang berikutnya harapan yang tinggi. Sekolah akan menjadi efektif kalau harapannya tinggi. Orang yang harapannya tinggi, energinya banyak. Kalau tadi saya sempat dibilang, saya agak GR juga gitu, dibilang pelajaran hidup yang saya peroleh dari Bu Endang semangatnya gitu. Saya mau kasih tahu ke ibu bapak kenapa saya selalu bersemangat. Saya punya moto hidup, menjadi berkat bagi lebih banyak orang setiap hari. Itu moto hidup saya. Jadi kalau hari ini saya jadi berkah buat 1 orang, besok 2 orang, besok lagi 4 orang, besok lagi 10 orang. Kalau tadi Pak Nyaman cerita, kenapa orang seluruh Indonesia kenal gitu. Emang teman-teman saya juga sampai ini, kenapa sih orang-orang pada kenal Bu Endang? Ibu bapak, siapa yang namanya ada di HP saya kenal nggak kenal, ingat nggak ingat wajahnya. Sesekali saya kirimin SMS. Kirimnya subuh-subuh lagi, kan setengah 4 udah bangun kan. Selamat pagi sahabat-sahabat, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk melakukan tugas-tugas. Pak Arin tuh yang sering dapat, nggak tahu istrinya udah protes apa belum. Karena suka istri-istri suka protes, siapa sih subuh-subuh dan kirim SMS gitu ya. Itu yang membuat saya punya teman banyak dan bagi saya itu berguna sekali gitu loh, bagi saya gitu. Berguna dalam arti kita kan senang bangun pagi disapa gitu ya, dan ya tentu saja saya menyapa dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan yang baik. Jadi ibu bapak, kalau harapan kita tinggi, energi kita banyak. Coba mari kita membayangkan kita mau jalan ke Kintamani. Berapa kilometer itu Pak? 60? 50? Ya 40 kilometer gitu kan. Dalam pikiran kita itu 40 kilometer gitu kan. Perlu waktu berapa? Berapa jam? Jalan. Bukan naik mobil. Berapa? Setengah hari? Ya, taruhlah 6 jam gitu ya. 6 jam. Kita bisa bayangkan kan, karena kita mau pergi dalam 6 jam jalan kaki, apa yang kita lakukan? Pasti kita mikir, kita setidaknya makan 2 kali. Jadi bawa nasi bungkus itu 2 bungkus, kan gitu kan? Bawa minumnya kira-kira 2 botol, kan gitu. Lalu nanti bawa masih kue-kue, bawa handuk takut keringetan, gitu kan? Walaupun kita mandi dingin, tapi kan kalau jalan juga keringetan, kan gitu kan? Mungkin bawa kaos ganti, siapa tahu nanti kaosnya basah, gitu kan? Dan seterusnya. Tapi ternyata, gitu ya, kita jalan ketemu siapa, gitu. Ayo, nggak usah jalan, bonceng aja saya, gitu kan? Cepet nyampe. Berarti persiapan kita lebih kan? Itu lebih enak daripada
mobilnya kempes bannya dan nggak ada kendaraan lain, kita harus jalan. Pasti di jalan kita bersyukur. Coba tadi kita bawa minum, coba tadi kita bawa makan, kalau begini kan susah gitu kan. Nah, sama orang yang harapannya tinggi, energinya banyak dan pasti menyiapkan segala sesuatu dengan lebih baik. Oleh karena itu, menuju efektivitas sekolah kita harus punya harapan yang tinggi. Ibu bapak boleh mengharapkan suatu saat minimal 10% lulusan kita bisa terserap. Itu aja diganti. Bilang sama Tuhan begini, Tuhan, aku bersyukur di tanganku kau letakkan anak yang bodoh, nakal, jelek, miskin, malas. Karena Tuhan tahu aku pantas memperbaiki kehidupannya. Jadi kalau ibu bapak ngeluh, ya maaf, ibu bapak nanti akan dikasih murid yang pinter-pinter, ya, yang pinter-pinter, yang kaya-kaya, yang mereka punya fasilitas, dan mereka itu orang-orang yang gak betul guru. Mereka bisa belajar dari komputer, mereka mengakses internet. Sekarang banyak orang milih homeschooling, nggak mau sekolah karena guru nggak ada gunanya. Jadi bersyukur kalau yang bodoh, yang miskin itu masih nasib Anda. Ya. Ini serius saya mengatakan ini benar ya. Oke, jadi mereka punya hak itu untuk menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang berhasil gitu. Dan itu lewat siapa? Lewat kita semua. Saya nggak mau bilang lewat Anda. Saya juga termasuk karena saya harus mendorong Anda untuk mengarah ke sana. Ya, oke. Yang berikutnya pengajaran yang penuh makna. Banyak anak-anak nih, banyak anak-anak ya yang belajar tuh nggak ngerti. Kenapa sih kita harus belajar itu? Ya kan? Kenapa sih Bu? Di SMP saya belajar personal kuadrat. Nanti di SMK saya juga belajar personal kuadrat lagi. Itu apa? Tugas kita, setiap guru harus bisa memberikan dorongan kepada anak-anak memahami apa yang dipelajari itu punya makna dalam hidupnya. Saya punya cucu dari anak asuh saya gitu ya, laki-laki. Bahti, saya kan dipanggilnya Bahti gitu ya, maksudnya Mbak Putri. Bahti, ngapain apa anak laki-laki disuruh jahit? Kan nggak ada gunanya. Saya bilang, nggak ada gunanya bagaimana? Saya bilang, nanti kamu kalau besar, kamu kalau berprestasi bisa belajar ke luar negeri. Dan kalau kancing bajumu copot, siapa yang mau menerima? Kalau kamu bisa pernah belajar jahit waktu di SD, kamu tahu caranya bikin kancing baju. Itu sederhananya. Makanya saya selalu bilang tadi di awal saya bilang, hasil praktek yang salah itu bisa kita pergunakan untuk anak-anak lebih mempertajam pemahamannya terhadap konsep-konsep, terhadap teori-teori. Kenapa ini meja kok oglek gitu ya? Oh itu nggak presisi. Kenapa nggak presisi? Kakinya panjang sebelah. Kenapa panjang sebelah? Mungkin dia ukurnya yang satu pakai garis, yang satu pakai meteran, misalnya kayak gitu kan, dan seterusnya. Itu dia anak yang melakukan kesalahan itu suruh menceritakan kenapa ini terjadi. Yang lain belajar, oh berarti besok lagi saya nggak boleh begitu. Dan kalau udah begitu, kita nggak boleh hanya sambil jalan gitu ya, kamu nggak boleh bukan. Anak-anak, kita terima kasih ya dengan teman kita ini. Dari kesalahannya loh, kita belajar bahwa membuat meja yang presisi itu harus sungguh-sungguh di dalam mengukur. Misalnya seperti itu, pembelajaran bermakna, gitu ya. Oke, organisasi pembelajar. Ibu bapak, organisasi pembelajar adalah di mana proses pembelajaran tidak hanya guru kepada peserta didik ngomong terus gitu ya, tapi juga antar peserta didik dan guru dengan peserta didik. Guru boleh loh mengatakan, oh gitu ya, sekarang udah ada teknologi yang lebih baru dari itu ya. Saya belum sempat baca loh, saya belum sempat
dia bisa menolong kita menenangkan teman-temannya yang suka berisik, membantu kita untuk mentransfer ke teman-temannya. Jadi sudah bukan waktunya sekarang guru ini menjadi single fighter, one man show, sudah bukan saatnya. Oke, yang berikutnya kemitraan keluarga dengan sekolah. Ini banyak keluhan. Ya Bu, orang tua itu boro-boro mau diundang ke sekolah, dan mereka nggak peduli anaknya sekolah, kayak nggak kita Bu yang nyariin. Mudah-mudahan di sini enggak ya. Mungkin di sini tidak di level itu, tapi ada sekolah-sekolah yang benar-benar orang tuanya cuek. Ibu bapak menghadapi yang seperti itu masih kecil hati. Kalau kita mau menyelenggarakan pertemuan dengan orang tua dan cari orang tua yang mampu, kan memulai sesuatu yang susah itu mulai dari yang sedikit, yang dekat, yang gampang, yang kecil, kan gitu. Mulai dari situ, nanti lama-lama yang lain akan merasakan manfaat. Hubungan orang tua dengan sekolah itu perlu terus dibangun, karena anak-anak kita juga hidup dengan keluarganya. Oke, saya akan teruskan sedikit lagi, Ibu Bapak. Kenapa ada sekolah rujukan? Karena dengan adanya bonus demografi itu kondisi suatu bangsa di mana penduduk usia produktifnya lebih banyak dari non produktifnya, dan Indonesia juga mengalami itu, gitu ya, sehingga banyak sekali sekolah dibuka. Nah, karena banyak sekali sekolah dibuka, itu banyak sekolah-sekolah kecil yang Anda masih lihat di Buleleng ini dalam 1 tahun nambah berapa Pak sekolah Pak? Nah, dan mereka kontrak gitu ya, pakai balai desa, pinjem SD, jadi banyak SMK yang sastra. Oleh karena itu diperlukan sekolah-sekolah yang besar untuk menolong saudara-saudaranya yang kecil menjadi aliansi. Ini juga terkait kebijakan pemerintah, yaitu pendidikan menengah universal, bahwa sekarang semakin banyak anak yang sekolah, semakin banyak yang ingin mendapat layanan. Oke, saya akan teruskan. Ya, sekolah rujukan harus bagaimana gitu kan? Yang pertama, mampu memberikan layanan optimal kepada masyarakat. Ya, apakah kita sudah melakukan itu? Kalau belum, kita harus berbuat apa? Nanti saya mau minta pendapat dulu Bapak sekalian. Yang berikutnya, mampu meningkatkan secara signifikan kapabilitas yang dimiliki peserta didik. Bagus, selamat, saya senang bahwa di sini anak-anak diikutkan, ada yang karya ilmiah, ada yang lomba, katanya lomba menembak juga juara, gitu ya, bahwa mereka punya kapabilitas lain selain potensi akademik saja. Dan itu mereka merasa aku menjadi manusia yang utuh. Karena apa? Aku juga belajar secara akademik, tetapi juga mengembangkan bakat dan minat. Saya ingatkan bapak-bapak para guru yang usianya sudah di atas 50, mulai sekarang bapak-bapak harus punya hobi. Kalau nggak punya hobi, nanti kalau pensiun ngapain ya? Gitu. Ya, supaya nanti nggak kaget. Nah, sama anak-anak juga hobinya harus kita kembangkan. Yang berikutnya, sekolah mampu membangun karakter kepribadian yang kuat, kokoh, dan mantap. Ibu bapak, ini adalah dimensi akhlak mulia, gitu ya. Karakter. Anak-anak kita itu jago-jago semua, tapi mohon maaf, mereka hanya jago di sisi hard skill, ya, hard skill. Jadi hanya kompetensi akademiknya, tetapi soft skillnya, jadi yang terkait dengan sikap, soft skillsnya kurang. Contoh, dia ahli, ya, di bidang kompetensi yang dia pelajari, tapi tes gagalnya di mana? Di wawancara. Ngadepin orang tuh grogi, takut. Dia jagoan, baru kerja 6 bulan, pimpinannya seneng, dan dia mau dinaikkan, dikasih jabatan jadi supervisor. Dia nggak mau. Kenapa? Saya kalau jadi supervisor nanti kan punya bawahan, saya nggak bisa ngomong. Makanya kurikulum 2013 itu kan mendorong itu, anak-anak diminta presentasi, gitu kan? Itu dibiasakan supaya presentasi itu
apa yang kita sampaikan. Kan banyak orang yang pinter-pinter gitu, tapi ngomongnya muter-muter gak karuan. Mudah-mudahan guru nggak ada seperti itu, karena dia sendiri bingung gimana cara ngomongnya gitu. Muridnya nilainya jelek-jelek, ditanya kamu kok nilainya jelek? Iya, saya nggak ngerti guru saya itu ngomong apa. Yang saya tahu cuma kumisnya aja gerak-gerak. Maaf yang berkumis, saya suka melihat pria berkumis karena suami saya berkumis. Biasanya ikut ini lagi enggak, takut kali sama guru-guru SMK. Ya, mampu memberdayakan sumber daya yang ada. Ya, sumber daya yang ada itu ya guru, ya peralatan, ya fasilitas lainnya gitu ya. Lalu mampu mengembangkan jejaring yang luas kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Pemangku kepentingan kita siapa? Siswa, orang tua, lalu dinas pendidikan, direktorat, gitu ya. Dan jejaring industri, jangan lupa. Mampu mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar yang tidak belajar untuk dirinya sendiri. Jadi yang belajar di sekolah kita tidak hanya guru dan peserta didik di sekolah ini, tapi dari sekolah lain juga belajar. Masyarakat sekitar juga belajar. Industri juga belajar sama kita. Jangan salah ibu bapak. Jangan pernah berpikir bahwa hanya kita yang belajar ke industri. Industri kecil itu loh, mereka juga perlu loh belajar sama kita. Coba cari, misalnya gitu ya. Di sini ada jurusan elektronika ya, yang mesin apa, alat-alat elektronika gitu. Nah, kan banyak toko-toko elektronik dan sebagainya yang mereka merekrut karyawan yang nggak berkompetensi. Siapa tahu mereka membutuhkan pelatihan sama kita. Kalau kemarin saya di SEMEA, saya contohkan KUD karyawannya nggak kerja akuntansi, mereka bisa belajar sama SEMEA. Misalnya seperti itu. Ya, kita bisa memberi kesempatan. Tetangga sekitar kita ini berapa banyak yang nganggur dan